Hello my friends, Sobat 7. Gua Hendrik Sindigami. Kita tahu tato itu sering dicap sebagai sesuatu yang negatif di mata masyarakat Indonesia. Kalian setuju gak sih itu? Nah, sekarang gue di sini akan bahas tuntas semua tentang tato di Sabtu Me Time Trans 7. Karena lebih sakit-sakit hati bro daripada sakit di tato. Gue tuh pengen gitu ada sesuatu tuh di badan gue, jadi kayak lebih menghargai seni gitu, makanya gue taruh di badan gue. Karena kan tato seumur hidup, jadi kan lo harus milih sesuatu yang cocok banget buat lo dan bisa lo jadiin kebanggaan lo. Jadi untuk saya pribadi, seni adalah sebuah karya yang tidak terbayarkan. Nggak ada alasan sih, cuma pengen tato aja. Oke my friend, menurut gua tato itu adalah sebuah identitas kita masing-masing. Karena di zaman sekarang ini tato udah menjadi sebuah fashion. Maksudnya kalau lu nggak punya tas mewah, tapi dengan punya tato yang mewah, orang akan ngecap lu beda gitu. Karena zaman sekarang ini, lu mempunyai satu tato itu harus mengeluarkan duit yang nggak kecil. Jadi kalau misalkan sekilas dari tato, mungkin orang akan mengecap lu itu, wah lu gembel lah, lu apalah, karena tato lu itu yang emang kurang menarik atau sembarangan gitu loh. Ya intinya orang lihat tato lu bisa menilai lu itu orang berpendidikan atau enggak. Dan orang yang berpendidikan, mereka tidak akan merusak badan sendiri dengan tato yang sembarangan. Tato itu di zaman sekarang udah sampai ke tahap segitu. Ya mungkin karena udah terbiasa pengerjaan tiap hari, jadi ide itu ada-ada aja gitu loh. Jadi mungkin gambar A, besoknya A itu harus ditambah apa, harus digabung apa ya. Itu kan menjadi satu yang unik gitu, yang bisa kita jualin ke klien. Ya mungkin udah terbiasa gitu. Dia akan datang dengan sendirinya. Jenis tato itu sekarang udah banyak sekali ya. Ada oriental, ada realis, ada yang kayak mandala, ada tribal, ada maori, neotrat, dan lain-lain. Banyak sekali. Tato yang paling digemarin itu mungkin ke realis yang hitam putih, oriental. Oriental itu seperti kayak gambar-gambar yakuza yang penuh dengan warna. Kalau misalnya realis itu kebanyakan sih muka potret yang lebih real gitu loh, yang kayak 3D gitu. Jadi dua itu sekarang menjadi favorit orang-orang. Jadi kalau misalkan lu mau rencana bikin sebuah tato itu, sebaiknya lu pelajari dulu apa yang benar-benar lu suka. Karena beda-beda jenis itu pengerjaannya juga beda sih. Ya sebaiknya lu harus tahu lah apa yang lu suka dulu. Kalau saya sendiri ya bisa menilai kan jauh lebih maju daripada negara luar loh. Karena hasil kita juga udah bagus banget. Dan mungkin dari tato itu kita menghasilkan devisa banyak sekali di Pulau Bali gitu loh. Turis-turis yang datang itu semua mereka ke sini untuk sengaja membuat sebuah tato. Nah, ini menjadi menarik sekali. Kenapa dia harus bikin di negara kita, khususnya di Bali gitu kan. Jadi tato itu ya ibaratnya, wah gue udah sampai di Bali nih, gue pengen sesuatu dari Indonesia. Tato itu ya paling baik dan kenang-kenangan yang abadi yang dia dapat di Bali.
terus juga kualitas kita nggak jauh kalah sama mereka. Tapi harga masih ya relatif lebih murah sih menurut gua ya. Lu harus mulai dari melatih kesabaran dulu deh. Soalnya kunci utama dari seorang tato artis itu harus sabar. Tanpa sadar lu nggak bisa menggambar sesuatu yang baik. Kadang kan satu gambar itu bisa sampai 5-6 jam dan lu duduk kayak batu di situ. Itu akan menguras energi. Terus kedua, lu harus tahu dulu sebenarnya itu lu mau terjun ke dunia pertatoan itu karena pelarian atau emang lu hobi? Kalau misalkan lu cuman, wah gua nggak ada kerjaan, gua mau coba lah tato, kayaknya lumayan tuh pemasukannya. Itu mending lu jangan. Karena itu pertama lu merusak kulit orang dan lu nggak akan sukses di bidang ini. Menjadi tanda-tanda itu ya mungkin warnanya itu pasti cerah. Yang gue bikin itu mungkin dia lebih nggak kaku ya, lebih alami gitu. Tambahan itu semua tato yang jelek gue bisa bikin jadi bagus. Misalnya ditimpa atau diperbaiki atau apa. Kesulitan saya paling susah memulai sebuah proses itu adalah ketika lu nego duluan. Kalau lu udah nego duluan, gua akan drop dan ide gua hilang semua seketika. Karena setiap pengerjaan itu ada nilai tersendiri gitu loh, bukan dari nominal. Jadi di situ kita cuman berharap lu menghargai kerja keras kita gitu loh dalam sebuah proses itu. Karena kita juga akan membanggakan lu dengan tato lu yang baru itu. Jadi menghargai kerjaan kita sama dengan menghargai lu sendiri. Saya bikin sebuah konten dan konten itu mencapai 20 M view. Padahal tatonya biasa banget. Cuman saya nggak tahu menariknya kenapa. Sampai saat ini saya masih tanda tanya tentang kenapa bisa gitu. Satu, lu harus benar-benar tahu apa yang lu suka. Nih, dua, lu harus ngecek dulu portfolio si tato artis. Apakah dia itu sesuai dengan apa yang kamu cari. Ketiga, cari tahu tentang mungkin kebersihan studio, SOP yang ada di sana. Sama sekarang kan kadang banyak studio yang mengabaikan prokes. Itu sangat harus lu perhatikan. Setelah selesai tato, itu lu nggak boleh misalkan sauna, spa, berenang, jemuran matahari itu selama 10 hari sampai 2 minggu. Biarkan dia ngelotok sendiri, jangan sampai digaruk ataupun kegaruk. Terus kalau masalah pantang sih, makanan itu semua boleh. Olahraga kalau bisa jangan dulu. Nah yang paling penting ini, pas lu mandi jangan lu sabunin. Tapi air sabun lewat itu nggak apa-apa. Istilahnya jangan sabun itu sengaja lu gosok ke area yang lu tatoin itu. Kita sendiri itu nggak tahu seberapa alerginya itu terhadap kimia sabun itu. Kita sebetulnya di sini ada buka kursusnya juga, lebih mengajarin lu tentang teknik yang benar biar tato yang bagus dan tidak gampang pudar warnanya. Itu kita ajarin 0 sampai lu jadi. Tapi ingat, jangan menjadi pelarian. Lu harus benar-benar suka dan meyakinin lu akan terjun ke bidang ini.
Di tato itu nggak ada istilah semi permanen. Tato itu semua permanen. Jangan kalian teriming dengan kata semi permanen itu. Banyak sekali teman-teman kita yang beragama Muslim pengen mencoba tato tapi nggak berani. Ketika diimingin dengan semi permanen, mereka jadi menarik pengen mencobanya. Dan akhirnya sampai 3-4 tahun kemudian itu nggak akan hilang sama sekali. Jadi semi permanen itu nato tetap nato, cuman di permukaan. Jadi itu cuman memudar. Itu adalah sebuah teknik yang salah. Tato itu nggak akan memudar, ada juga menghilang. Dan menghilang itu nggak mungkin, kecuali ya lu operasi pakai apa itu. Jadi jangan sampai lu orang terimingin dengan semi permanen. Di bidang tato itu tidak ada. Sarung tangan baru. Jadi setiap proses itu harus punya sarung tangan yang baru. Karena ini berurusan dengan darah. Jadi jangan sampai tato artismu itu nggak pakai sarung tangan. Bahaya. Banyak penyakit yang bisa menular. Garas tetes. Oke. Jarum expirednya 2025, 24, 26, 26, 26, 24. Oke. Nah, Nido Catrix ini juga dia ukurannya berbeda-beda. Seperti ini 5 tipis ya. Jadi jarum itu kita tergantung kebutuhan aja. Lu mau bikin garisnya setebal apa, lu harus pakai apa. Kalau pewarnain selalu pakai yang begini. Kalau misalnya udah ditato, berapa lama sih keringnya? Tergantung masing-masing artis ya. Kadang ada yang masukin jarumnya kedalaman itu mungkin bisa sampai 3 mingguan. Kalau standar itu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu untuk dia mengganti kulit. Terus ada apa yang harus dihindarin? Misalnya di bagian Kalau maksudnya setelah bikin lu nggak boleh main air. Misalkan berenang, sauna, spa, olahraga kalau bisa berhenti dulu sekitar seminggu. Nanti setelah dia ada kayak kulit ngelupas gitu, jangan sampai lu garuk. Kalau misalnya kegaruk nanti warnanya yang belum matang akan ikut kecopot. berarti hand body juga nggak boleh? Kalau bisa jangan. 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 Karena itu bukan, ya emang dia pelembab. Tapi sekarang lu nggak butuh. Biarin aja. Ya, ada sih salep khusus untuk itu. Nah, Sobat 7, kita udah selesai nih. Penasaran dengan hasilnya? Sobat 7, sekarang udah mengerti kan tentang tato? Semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Bye.